Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah bercampur asin laut di udara pelabuhan. Lampu jalan berkedip lemah, seakan ikut menyembunyikan wajah-wajah gelap yang bergerak di antara gang sempit. Para preman kota itu sudah lama merasa aman. Mereka punya pelindung, seorang polisi berpangkat perwira yang menjual wibawa seragamnya demi uang sogokan. Di balik ketenangan semu itu, sebuah langkah berat terdengar. Serka Bima, marinir yang baru kembali dari penugasan, berjalan pulang melewati pasar tua. Pandangannya tajam, sikapnya tegak, seolah medan perang tak pernah lepas dari dirinya. Ia tak pernah berniat mencampuri urusan kota, sampai matanya menangkap pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Sekelompok preman memalak pedagang kecil, merampas dagangan sambil menertawakan tangis seorang ibu. "Cukup!" Suaranya menggelegar, lebih keras dari derit atap seng yang meneteskan air hujan. Dalam sekejap, ia melangkah maju, tangan dan disiplin militernya bekerja tanpa ragu. Preman-preman itu berjatuhan, kesombongan mereka runtuh di bawah ketegasan seorang marinir. Namun, kejadian itu hanyalah awal. Tak lama berselang, sirine polisi meraung, dan seorang perwira turun dengan senyum licik. Ia bukan datang untuk menolong, melainkan melindungi para preman yang terkapar. Di antara bayangan pelabuhan yang basah, dua seragam kini berhadapan. Satu dipakai dengan kehormatan, satu lagi dengan pengkhianatan. Benturan tak terelakkan, dan kota ini akan segera tahu siapa sebenarnya yang pantas disebut pelindung rakyat. Pasar tua di tepi pelabuhan selalu hidup sejak fajar. Pedagang sayur berteriak menawarkan dagangan. Aroma ikan asin bercampur dengan bau kopi tubruk dari warung-warung kecil. Namun, di balik ramaian itu, ada wajah takut yang selalu muncul setiap kali sekelompok lelaki bertubuh besar datang berkeliaran. "Cepat bayar setorannya. Kalau tidak, lapakmu kami bongkar sekarang," bentak seorang preman berkaus hitam dengan tato menjalar di lehernya. Seorang ibu parubaya, penjual sayur, meremas uang lusuh di tangannya. Air matanya menetes. "Bang, dagangan saya saja sepi. Tolonglah, minggu ini belum bisa setor." Preman itu menyeringai, lalu menendang keranjang sayuran hingga berserakan. Orang-orang di sekitar hanya bisa menunduk, pura-pura tidak melihat. Di kota ini, melawan preman sama saja dengan bunuh diri. Namun, di sudut pasar, seorang pria tegap berhenti melangkah. Wajahnya keras, matanya tajam, dan rambut cepaknya masih basah oleh sisa hujan. Serka Bima baru saja pulang dari penugasan panjang di luar negeri, dan hari itu ia hanya ingin membeli sarapan. Tapi pemandangan di depannya membuat darahnya mendidih. Dengan langkah mantap, ia mendekat. Suaranya tegas, seperti komando di lapangan perang. "Lepaskan ibu itu." Preman-preman itu menoleh, heran. Salah satunya mendekat dengan congkak. Siapa lo? Sok jagoan? Ini pasar, bukan markas tentara." Bima menatap tanpa gentar. "Aku hanya orang biasa, tapi tidak akan diam lihat rakyat kecil diperas." Tawa pecah dari mulut preman-preman itu. Mereka merasa tak tersentuh, apalagi tahu ada polisi yang melindungi mereka. "Kalau gitu, lo yang bakal setor darah," teriak si tato leher sambil mengayunkan tinju. Namun, dalam sekejap, Bima menangkap tangannya, memelintir, lalu menghantam perutnya dengan siku. Preman itu terkapar, mengerang kesakitan. Dua orang lainnya maju, tapi Bima bergerak cepat. Satu dihantam bahu hingga terlempar ke tumpukan karung beras, satu lagi terjengkang setelah kakinya disapu keras. Orang-orang di pasar terperangah. Ada yang bersorak pelan, ada yang hanya menutup mulut agar tidak terdengar. Baru kali ini ada yang berani menantang para penguasa pasar itu. Bima berdiri tegak, suaranya lantang. "Siapapun yang coba tindas rakyat di depan mataku, akan berhadapan denganku." Ketegangan belum sempat reda ketika suara sirine meraung dari kejauhan. Mobil patroli berhenti di pinggir pasar. Dari dalam turun seorang perwira polisi dengan senyum licik yang membuat orang-orang langsung saling berbisik. "Ibda Suryo," gumam seorang pedagang dengan wajah pucat. Suryo melangkah angkuh, sepatu menginjak genangan air tanpa peduli cipratannya. Beberapa anak buahnya mengikuti, lengkap dengan borgol dan pentungan. Melihat preman-preman terkapar, Suryo berdecak. "Hah, ada apa ini? Siapa yang berani bikin keributan di wilayahku?" Bima menoleh. Napasnya masih teratur meski baru saja menghajar 3 orang. "Bukan keributan. Aku hanya menghentikan mereka memeras pedagang." Suryo menyipitkan mata. "Kau tahu siapa mereka? Mereka ini warga binaan.
Jangan asal main hakim sendiri. Warga binaan. Bima mendengus sinis. Yang aku lihat, mereka bukan dibina, tapi dibiarkan menindas. Kerumunan mulai bergemuruh. Ada keberanian baru muncul di wajah-wajah mereka, tapi segera pudar ketika Suryo menatap Garang. Cukup omong kosong. Kau ikut ke kantor sekarang juga. Membuat keributan di tempat umum, melawan warga, bahkan berani melawan polisi. Kau pikir seragammu bisa menyelamatkanmu? Bentak Suryo, sambil melirik tanda pangkat marinir di dada Bima. Bima maju selangkah, tubuhnya tegak seperti di barisan apel. Seragamku tidak perlu menyelamatkanku. Tapi aku tidak akan biarkan seragammu dipakai untuk melindungi penjahat. Suasana pasar mendadak sunyi. Hanya suara tetesan air hujan dari atap seng yang terdengar. Dua seragam kini berhadapan. Satu penuh kehormatan, satu penuh pengkhianatan. Dan percikan api pertama baru saja menyala. Kerumunan pasar menahan napas. Mata mereka terpaku pada dua sosok berseragam berbeda yang berdiri berhadap-hadapan. Ibda Suryo melambaikan tangan, memberi isyarat. Dua anggotanya segera maju dengan borgol siap di tangan. Tangkap dia, biar tahu rasa melawan hukum. Perintahnya dengan nada dingin. Bima hanya mendengus, matanya menajam. Kalau benar hukum yang kau tegakkan, aku rela ikut. Tapi kalau kau cuma jadi perisai preman, jangan harap aku tunduk. Banyak bicara, bentak salah satu polisi sembari mencoba membekuknya. Gerakan cepat Bima membuat semua orang terkejut. Tangannya menepis borgol, tubuhnya berputar, dan dengan satu hentakan bahu, polisi itu terlempar ke tanah. Polisi kedua mencoba menyerang dari belakang, namun Bima menunduk dan menyapu kakinya. Seketika, dua aparat itu jatuh mengadu. Sorak tertahan terdengar dari warga pasar. Ada yang ingin bersorak keras, tapi takut. Ada pula yang menutup mulut sambil tersenyum lega. Suryo mengerutkan kening. Wajahnya merah padam. Kau berani melawan polisi? Hah? Ini sudah kriminal. Bima berdiri tegak, napasnya masih stabil. Aku hanya membela diri. Jangan samakan aku dengan premanmu. Ucapan itu bagai tamparan keras. Preman-preman yang tadi babak belur bangkit pelan. Wajah mereka marah sekaligus malu. Sialan, hajar dia sekarang, teriak si tato leher, lalu bersama dua rekannya menyerbu Bima. Bima bergerak bagaikan bayangan. Satu pukulan lurus menghantam dada lawan, membuatnya tersungkur. Satu tendangan rendah melumpuhkan kaki preman kedua. Yang terakhir mencoba memukul dengan balok kayu, namun ditangkap Bima dengan cekatan dan dipelintir hingga si preman meraung kesakitan. Namun di tengah ketegasan itu, Bima menahan pukulannya. Ia hanya melumpuhkan, tidak menghajar habis-habisan. Disiplinnya sebagai prajurit membuatnya tahu batas. Aku tidak butuh balok atau borgol. Tangan kosongku cukup melawan ketidakadilan, ucapnya lantang. Kerumunan semakin bergemuruh. Ada keberanian yang mulai menular. Beberapa pedagang berani bersuara. Betul, Pak. Mereka tiap hari memalak kami. Sudah lama kami takut bicara. Suryo mendengar itu, wajahnya makin gelap. Ia sadar wibawanya terkikis di depan rakyat. Dengan cepat, ia mengangkat pistol dari pinggangnya, mengarahkannya ke udara, lalu melepaskan tembakan peringatan. Diam semua, teriaknya. Kerumunan langsung kaget. Sebagian menjerit dan mundur. Asap mesiu bercampur dengan aroma amis pasar. Bima menatap tajam, namun tetap tenang. Senjata tidak membuatmu lebih benar, Suryo. Perwira itu mendekat. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Mulutmu besar sekali. Ingat, ini kotaku. Aku yang berkuasa di sini. Kau hanya prajurit lewat. Jangan ikut campur urusan yang bukan milikmu. Bima mengepalkan tangan, menahan amarah yang nyaris meledak. Kalau urusannya rakyat kecil diperas, itu bukan cuma urusanmu. Itu urusan semua orang yang masih punya hati. Keduanya saling menatap. Udara terasa semakin tebal. Warga pasar menunggu. Tak tahu apakah peluru berikutnya akan ditembakkan ke langit atau ke tubuh seorang marinir. Namun sebelum pertumpahan darah terjadi, suara sirine lain terdengar dari kejauhan. Mobil patroli tambahan datang. Suasana semakin tegang. Dan Bima tahu, ini baru permulaan. Api yang menyala hari ini akan membakar lebih luas. Malam itu, pelabuhan tampak muram. Lampu-lampu jalan redup, beberapa bahkan padam.
Angin laut membawa aroma garam yang menusuk hidung. Di sebuah gudang tua, Ibda Suryo duduk bersama segelintir orang, separuh preman, separuh aparat berseragam yang sudah lama jadi anak buahnya. Suryo menyalakan rokok, kepulan asap menutupi wajahnya yang tegang. Orang itu berbahaya, seorang marinir yang nekat melawan di depan umum. Kalau dibiarkan, nama kita habis. Si tato leher, yang masih meringis dengan perban di lengannya, menyela, "Bang, kita keroyok aja rame-rame, biar kapok sekalian." Suryo menggeleng pelan. "Tidak semudah itu. Kalau kita main kasar sekarang, tentara bisa ikut campur. Aku butuh cara lain, cara yang lebih rapi." Ia menepuk meja, membuat semua mata tertuju padanya. "Kita buat dia kelihatan bersalah. Jebak dia dengan kasus kriminal. Begitu tercatat di kepolisian, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, even dia marinir sekalipun." Tawa pelan terdengar dari anak buahnya. Rencana licik itu mulai disusun. Sementara itu, di rumah kontrakan sederhana dekat dermaga, Serka Bima duduk di kursi kayu, ditemani secangkir kopi hitam. Matanya menatap kosong ke dinding, tapi pikirannya bergemuruh. Ia teringat wajah pedagang sayur yang menangis siang tadi, juga sorak-sorai warga yang seolah menemukan harapan baru. Tapi ia juga tahu, tindakannya sudah membuatnya masuk daftar musuh orang-orang berkuasa. Ketukan pelan di pintu memecah lamunannya. Saat dibuka, dua orang pedagang pasar berdiri dengan canggung, membawa rantang berisi nasi hangat. "Pak Marinir, kami cuma mau bilang terima kasih," ucap salah satunya, seorang bapak tua dengan wajah penuh keriput. "Iya, Pak," tambah ibu penjual sayur yang tadi ditolong. "Kalau bukan karena sampean, entah apa jadinya kami." Bima terdiam sejenak, lalu menerima rantang itu. Senyumnya tipis, suaranya rendah tapi penuh keyakinan. "Jangan panggil aku pahlawan. Aku hanya melakukan kewajiban sebagai manusia. Yang penting, jangan takut lagi. Kalau kalian diam, mereka akan terus berkuasa." Mata kedua orang itu berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ada yang berbicara begitu lantang membela mereka. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Malam berikutnya, kabar buruk tersebar. Seorang pemuda nelayan ditangkap polisi dengan tuduhan membawa narkoba. Padahal, semua warga tahu anak itu tak pernah terlibat hal-hal begitu. Bima mendengar kabar itu dari mulut warga. Ia langsung curiga. "Ini ulah Suryo," gumamnya. "Dia mulai menjebak orang-orang tak bersalah." Seorang pemuda berlari tergopoh, wajahnya panik. "Pak, polisi bilang ada saksi yang lihat sampean juga ada di lokasi kejadian. Mereka bilang sampean terlibat." Bima mengepalkan tangan, matanya berkilat marah. "Jadi begitu caramu, Suryo? Mengotori namaku demi menutup aibmu?" Ia berdiri, tubuhnya tegak seperti hendak masuk medan perang. Malam itu, Serka Bima tahu, ia bukan hanya melawan preman atau oknum polisi. Ia melawan sebuah sistem yang sudah lama kotor. Dan ia berjanji, meski harus berdarah-darah, kebenaran tak akan kalah. Kabar bahwa Serka Bima terlibat kasus narkoba menyebar cepat, seperti api yang membakar ilalang kering. Warga pasar yang sebelumnya berani bersuara mulai kembali cemas. Mereka saling berbisik di warung kopi, di lapak dagangan, bahkan di rumah-rumah sempit mereka. "Beneran ya, Pak Marinir itu ketangkap barang bukti?" "Ah, nggak mungkin. Aku kenal dia. Matanya nggak pernah bohong." "Tapi polisi bawa saksi. Loh, hati-hati kalau kita terlalu dukung. Bisa-bisa kita ikut ditangkap." Di tengah kegelisahan itu, Bima tetap tegak. Ia berjalan ke pasar pagi itu, tak peduli tatapan penuh tanda tanya dari orang-orang. Tubuhnya tegap, wajahnya keras, tapi dalam dadanya ada bara marah yang kian membesar. Seorang bocah kecil berlari menghampiri, menggenggam tangannya. "Pak Marinir, jangan pergi. Jangan biarkan mereka tangkap lagi orang-orang sini." Bima berjongkok, menepuk bahu bocah itu. "Tenang, aku tidak akan lari. Nak, kalau aku salah, aku siap dihukum. Tapi kalau aku benar, aku akan berdiri sampai akhir." Sorot mata bocah itu bergetar. Lalu ia memeluk pinggang Bima sebentar sebelum lari kembali ke ibunya. Sementara itu, di kantor polisi, Suryo duduk di kursinya dengan senyum puas. Di meja depannya tergeletak map merah berisi berkas, kasus, Bima. "Beres, Pak. Saksi sudah kita siapkan.
Semua bilang mereka lihat si marinir itu ada di lokasi, lapor salah satu anak buahnya. Suryo mengangguk. Bagus, sekarang kita tunggu dia terpancing. Begitu dia melawan lagi, kita punya alasan resmi untuk menjebloskannya ke sel. Ia memadamkan rokoknya di asbak, tatapannya tajam. Ingat, jangan kasih celah. Marinir atau bukan, kalau citranya rusak, habis sudah dia. Menjelang sore, Bima duduk di warung kopi pasar. Ia didekati dua orang dengan wajah yang tak asing. Sesama marinir, rekan seperjuangan saat bertugas di luar negeri. Bim, kami dengar kabar buruk. Nama lu lagi diputer-puter sama oknum sini. Ujar salah satunya, Prasetyo, suaranya rendah. Kami datang bukan atas nama kesatuan. Hanya sebagai kawan. Tambah rekannya, Jafar. Bima menghela napas panjang. Aku tahu mereka main kotor. Tapi aku nggak bisa tinggal diam. Warga sudah terlalu lama ditindas. Prasetyo menepuk bahunya. Kalau kau lawan sendirian, mereka bisa injak kau hidup-hidup. Tapi kalau bersama, itu cerita lain. Tatapan Bima melembut, tapi masih penuh api. Aku tidak ingin menyeret orang lain ke dalam masalahku. Masalahmu sudah jadi masalah kita semua, jawab Jafar tegas. Di meja sebelah, beberapa pedagang pasar yang diam-diam mendengar percakapan itu menatap dengan wajah penuh tekad. Meski masih ada rasa takut, kini ada sesuatu yang tumbuh. Harapan bahwa perlawanan ini tak lagi hanya milik satu orang. Langit sore mulai memerah. Suara kapal nelayan terdengar dari dermaga. Hari itu, di pasar tua, benih kecil perlawanan mulai tumbuh. Dan Ibda Suryo tak tahu bahwa jebakan yang ia pasang bisa saja berubah menjadi bumerang. Kabar bahwa Serka Bima terlibat kasus narkoba menyebar cepat, seperti api yang membakar ilalang kering. Warga pasar yang sebelumnya berani bersuara mulai kembali cemas. Mereka saling berbisik di warung kopi, di lapak dagangan, bahkan di rumah-rumah sempit mereka. Beneran ya, Pak Marinir itu ketangkap barang bukti? Ah, nggak mungkin. Aku kenal dia, matanya nggak pernah bohong. Tapi polisi bawa saksi. Loh, hati-hati kalau kita terlalu dukung, bisa-bisa kita ikut ditangkap. Di tengah kegelisahan itu, Bima tetap tegak. Ia berjalan ke pasar pagi itu, tak peduli tatapan penuh tanda tanya dari orang-orang. Tubuhnya tegap, wajahnya keras, tapi dalam dadanya ada bara marah yang kian membesar. Seorang bocah kecil berlari menghampiri, menggenggam tangannya. Pak Marinir, jangan pergi. Jangan biarkan mereka tangkap lagi orang-orang sini. Bima berjongkok, menepuk bahu bocah itu. Tenang, aku tidak akan lari. Nah, kalau aku salah, aku siap dihukum. Tapi kalau aku benar, aku akan berdiri sampai akhir. Sorot mata bocah itu bergetar. Lalu ia memeluk pinggang Bima sebentar sebelum lari kembali ke ibunya. Sementara itu, di kantor polisi, Suryo duduk di kursinya dengan senyum puas. Di meja depannya tergeletak map merah berisi berkas, kasus, Bima. Beres, Pak. Saksi sudah kita siapkan. Semua bilang mereka lihat si marinir itu ada di lokasi. Lapor salah satu anak buahnya. Suryo mengangguk. Bagus. Sekarang kita tunggu dia terpancing. Begitu dia melawan lagi, kita punya alasan resmi untuk menjebloskannya ke sel. Ia memadamkan rokoknya di asbak. Tatapannya tajam. Ingat, jangan kasih celah. Marinir atau bukan, kalau citranya rusak, habis sudah dia. Menjelang sore, Bima duduk di warung kopi pasar. Ia didekati dua orang dengan wajah yang tak asing. Sesama marinir, rekan seperjuangan saat bertugas di luar negeri. Bim, kami dengar kabar buruk. Nama lu lagi diputer-puter sama oknum sini. Ujar salah satunya, Prasetyo, suaranya rendah. Kami datang bukan atas nama kesatuan. Hanya sebagai kawan. Tambah rekannya, Jafar. Bima menghela napas panjang. Aku tahu mereka main kotor. Tapi aku nggak bisa tinggal diam. Warga sudah terlalu lama ditindas. Prasetyo menepuk bahunya. Kalau kau lawan sendirian, mereka bisa injak kau hidup-hidup. Tapi kalau bersama, itu cerita lain. Tatapan Bima melembut, tapi masih penuh api. Aku tidak ingin menyeret orang lain ke dalam masalahku. Masalahmu sudah jadi masalah kita semua, jawab Jafar tegas. Di meja sebelah, beberapa pedagang pasar yang diam-diam mendengar percakapan itu menatap dengan wajah penuh tekad. Meski masih ada rasa takut, kini ada sesuatu yang tumbuh. Harapan bahwa perlawanan ini tak lagi hanya milik satu orang.
Langit sore mulai memerah. Suara kapal nelayan terdengar dari dermaga. Hari itu, di pasar tua, benih kecil perlawanan mulai tumbuh. Dan Ibda Suryo tak tahu bahwa jebakan yang ia pasang bisa saja berubah menjadi bumerang. Dermaga tua malam itu sepi. Hanya suara ombak yang menghantam tiang-tiang kayu, diselingi bunyi rantai kapal yang berayun tertiup angin. Lampu sorot pelabuhan berpendar redup, seakan segan menerangi sesuatu yang salah. Serka Bima berdiri di ujung dermaga, tubuhnya tegap dalam bayangan. Ia mendapat kabar samar bahwa ada pengiriman barang haram malam ini. Nalurinya berkata, ini jebakan. Tapi sebagai prajurit, ia tak pernah lari dari medan yang gelap. Prasetyo dan Jafar berdiri di sisinya. Bim, aku makin yakin ini perangkap, kata Jafar dengan nada tegang. Aku juga, tambah Prasetyo. Tapi kalau kita biarkan, mereka makin seenaknya. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bima menatap laut hitam, lalu mengangguk. Baik, tapi ingat, jangan gegabah. Kita hanya mengamati. Kalau benar ada barang haram, kita tangkap buktinya. Kalau hanya jebakan, kita harus punya cara membalikkan mereka. Tak jauh dari sana, di balik tumpukan kontainer, Suryo berdiri dengan beberapa polisi dan preman. Ia memegang HT, matanya menyipit mengawasi bayangan 3 sosok di dermaga. Dia datang, ucapnya pelan. Bersiap. Begitu dia mendekat ke kapal, kita sergap. Barang bukti sudah ditaruh di palka. Sekali ketahuan, tamat riwayatnya. Preman-preman itu menyeringai. Beberapa menenteng balok kayu dan rantai besi. Polisi yang ikut pun tampak siap dengan borgol di tangan. Di dermaga, Bima melangkah perlahan mendekati kapal kecil yang tampak mencurigakan. Bau amis bercampur zat kimia menyengat dari dalam palka. Ia berjongkok, membuka peti kayu, dan matanya langsung menyipit. Paket-paket plastik putih tersusun rapi di dalamnya. Narkoba, desisnya pelan. Prasetyo menatap tegang. Ini jelas jebakan. Mereka ingin kau yang pertama menemukan. Tiba-tiba, suara teriakan menggema. Tangkap! Dia yang bawa barang haram itu. Dari balik kontainer, Suryo dan anak buahnya berhamburan keluar. Lampu sorot tiba-tiba dinyalakan ke arah Bima, menyilaukan mata. Beberapa polisi langsung menodongkan senjata, preman maju dengan borgol. Bima berdiri tegak, wajahnya tidak gentar meski sorotan tajam menusuk. Barang ini bukan milikku. Kalian yang menaruhnya di sini, teriaknya lantang. Suryo maju ke depan, wajahnya penuh kemenangan. Alasan basi, kau tertangkap tangan. Marinir, kau pikir seragamu bisa membersihkan namamu? Tidak malam ini. Prasetyo dan Jafar berdiri di sisi Bima, tangan mengepal. Kami saksi. Kami lihat jelas barang ini sudah ada sebelum kami datang. Seru Prasetyo. Suryo mendengus. Saksi kalian? Hah, di pengadilan. Kata-kataku lebih berharga daripada omong kosong kalian. Situasi semakin panas. Preman-premaannya mulai mengepung. Polisi yang sudah dibayar ikut mengangkat borgol. Tapi di balik bayangan kontainer, tak disadari Suryo, beberapa warga pasar yang diam-diam mengikuti Bima juga berada di sana. Mereka melihat segalanya. Malam itu, dermaga menjadi panggung. 2 seragam berhadapan lagi. Satu dengan jebakan kotor, satu dengan kehormatan. Dan benturan besar tinggal menunggu detik berikutnya. Sorot lampu pelabuhan membelah kegelapan malam. Semua mata tertuju pada satu titik. Serka Bima berdiri di samping peti penuh narkoba, dikepung oleh polisi dan preman yang bersekutu di bawah kendali Ibda Suryo. Borgol dia sekarang, teriak Suryo. Beberapa polisi maju dengan cepat, tapi sebelum tangan mereka menyentuh Bima, sebuah suara keras menggema dari arah kontainer. Jangan sentuh dia. Dari balik bayangan, puluhan warga pasar muncul. Wajah mereka tegang, tapi mata mereka penuh keberanian. Ada yang membawa bambu, ada yang hanya berteriak. Namun semua bergerak kompak. Itu jebakan. Kami lihat sendiri dari tadi. Barang itu sudah ada sebelum Pak Marinir datang, teriak seorang pedagang ikan. Suryo terperanjat. Ia tidak menyangka ada saksi lain. Wajahnya memerah, rahangnya mengeras. Beraninya kalian melawan polisi? Polisi macam apa kau? Melindungi preman dan menindas rakyat, balas seorang pemuda nelayan. Suasana berubah jadi kacau. Preman-preman Suryo menyerbu, tapi warga melawan dengan keberanian baru. Balok kayu beradu dengan bambu,
teriakan pecah di udara, dentuman dan suara benda jatuh bergaung di dermaga. Bima bergerak cepat. Satu preman maju dengan rantai besi, namun langsung dihantamkan ke palka kapal hingga terkapar. Dua lainnya mencoba menyerang dari kanan. Bima memutar tubuh, sikunya menghantam wajah lawan, sementara tendangan kakinya menjatuhkan yang lain. Prasetyo dan Jafar ikut turun tangan. Gerakan mereka rapi, khas prajurit terlatih. Dalam hitungan detik, beberapa preman roboh tak berdaya. Namun jumlah lawan jauh lebih banyak. Polisi bayaran ikut mendorong warga, menendang tanpa ragu. Seorang ibu jatuh terdorong, rantang dagangan pecah berserakan. Bocah kecil menjerit, membuat Bima semakin murka. Cukup! Suaranya menggelegar. Ia menghantam keras seorang polisi yang hendak menodongkan borgol ke seorang pedagang. Tubuh aparat itu terpental ke tiang kayu. Di tengah kekacauan, Suryo mengangkat pistolnya, kali ini langsung diarahkan ke dada Bima. "Hentikan sekarang, atau aku tembak kau di depan semua orang," teriaknya. Dermaga hening seketika. Warga menahan napas, tangan-tangan berhenti bergerak. Semua mata tertuju pada moncong senjata itu. Bima berdiri tegak, dadanya naik turun, tatapannya lurus menantang. "Kalau kau tembak aku malam ini, Suryo, semua orang di sini akan jadi saksi siapa kau sebenarnya. Seragamu sudah kotor, dan aku tidak akan biarkan kau menodai lagi nama polisi sejati." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Warga mulai bersorak, "Lawan, jangan takut, kami saksi." Suryo terkejut, tangannya sedikit bergetar. Sorak warga makin keras, seperti gelombang yang menekan balik kekuasaannya. Bima melangkah maju selangkah, tubuhnya tegap bagai tembok baja. "Tembaklah, kalau kau berani. Tapi ingat, peluru itu bukan hanya menembus tubuhku, tapi juga kehormatanmu sendiri." Malam di dermaga mendidih. Di antara bau mesiu, asin laut, dan teriakan rakyat, perang antara seragam yang berkhianat dan seragam yang terhormat mencapai puncaknya. Klik! Suara pelatuk terdengar jelas, membuat seluruh dermaga menahan napas. Moncong pistol Suryo tepat mengarah ke dada serka Bima. "Berhenti sekarang juga, marinir, atau ini akhirmu." Suryo berteriak, suaranya bercampur amarah dan rasa panik. Bima tetap tegak. "Lakukan, kalau kau punya nyali." Brak! Sebuah balok kayu tiba-tiba menghantam tangan Suryo dari samping. Pistol meletus, tapi peluru meleset, hanya menghantam tiang kayu dermaga hingga serpihannya beterbangan. "Woi!" teriak seorang pemuda nelayan yang tadi melempar balok. "Kami tidak akan biarkan kau bunuh orang baik." Warga langsung bersorak. Suasana berubah jadi badai. Suryo murka. Ia mencoba meraih pistol yang terjatuh, tapi Jafar lebih cepat. Dengan sekali tendangan keras, pistol itu melayang ke laut. "Senjatamu sudah hilang, Suryo," kata Jafar dingin. Suryo terengah, matanya liar mencari jalan keluar. Preman-premannya sudah banyak yang tumbang, beberapa kabur ke lorong gelap. Polisi-polisi bayaran terlihat ragu, sebagian malah mundur setelah melihat keberanian warga. Bima melangkah mendekat, langkahnya berat tapi mantap. "Permainanmu selesai. Kau bisa tipu berkas, kau bisa beli saksi, tapi kau tidak bisa bungkam suara rakyat." Warga mulai meneriakkan namanya. "Hidup marinir! Tangkap pengkhianat itu!" Suryo makin putus asa. Ia meraih belati dari pinggang, berusaha menusuk Bima secara tiba-tiba. Tapi refleks prajurit itu jauh lebih cepat. Brak! Dengan sekali gerakan, Bima menahan tangan Suryo, memelintirnya, lalu menghantamkan belati itu ke lantai dermaga. Suara logam beradu dengan kayu, disusul jeritan Suryo yang kesakitan. Bima mendekatkan wajahnya ke arah Suryo yang sudah terhuyung. "Kau pikir aku marah karena kau menjebakku? Aku marah karena kau menghina seragam yang kau kenakan. Kau lupa, rakyat bukan musuhmu. Dan malam ini, rakyat yang akan mengadilimu." Warga langsung mengelilingi. Ada yang merekam dengan ponsel, ada yang menahan polisi-polisi bayaran yang mencoba kabur. Suryo kini tidak lebih dari seorang pengkhianat yang terpojok. Wajahnya basah oleh keringat, matanya kehilangan wibawa. Di kejauhan, suara sirene meraung. Kali ini bukan milik Suryo, melainkan tim kepolisian internal yang memang sudah dihubungi oleh seorang warga sejak awal keributan. Lampu merah biru berputar, mendekati dermaga. Wajah Suryo semakin pucat. Ia tahu malam itu, permainannya benar-benar berakhir. Bima berdiri tegak di tengah warga,
Cahaya lampu sorot menerangi tubuhnya. Di matanya, bukan sekadar kemenangan, tapi sebuah janji bahwa kehormatan tidak akan pernah kalah oleh pengkhianatan. Sirene semakin mendekat, memecah malam dermaga. Lampu merah biru memantul di permukaan air laut, membuat suasana semakin dramatis. Tim Propam dan unit reskrim Polda tiba dengan senjata lengkap, langsung menyisir area. Semua mundur. Jangan ada yang kabur, teriak salah satu perwira senior dengan pengeras suara. Warga berdesakan. Sebagian lega karena aparat yang bersih akhirnya datang. Sebagian lain masih menahan napas, takut kalau ini hanya kelanjutan dari permainan kotor. Namun, begitu para polisi itu menodongkan senjata ke arah Suryo, semuanya jelas. Ibda Suryo, Anda ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam jaringan narkoba, penyalahgunaan wewenang, dan persekongkolan kriminal. Suryo kaget, wajahnya pucat pasi. Apa? Tidak, aku hanya menjalankan tugas, teriaknya, tapi suaranya tenggelam oleh suara borgol yang mengunci kedua tangannya. Warga bersorak, beberapa menangis lega. Ada yang langsung merekam momen itu dengan ponsel, mengabadikan detik kehancuran seorang pengkhianat. Bima menatap semua itu dengan wajah tenang. Tubuhnya masih berkeringat, namun matanya tajam, penuh kewaspadaan. Ia tahu, perjuangan malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Seorang perwira polisi menghampirinya. Terima kasih, Serka Bima. Tanpa keberanian Anda, kami tidak akan mendapat bukti sekuat ini. Rekaman warga, kesaksian, dan barang bukti cukup untuk menjeratnya. Bima mengangguk pelan. Saya hanya melakukan kewajiban sebagai prajurit dan warga negara. Jangan sampai seragam yang kita kenakan jadi alat menindas rakyat. Beberapa hari kemudian, sidang disiplin dan proses hukum terhadap Suryo berlangsung terbuka. Media ramai memberitakan. Warga pasar yang malam itu hadir di dermaga dipanggil sebagai saksi. Video-video amatir yang diunggah ke media sosial viral, memperlihatkan keberanian Bima berdiri melawan konspirasi. Suryo akhirnya terbukti bersalah. Ia dipecat dengan tidak hormat dari kepolisian, dan menghadapi hukuman berat atas keterlibatannya dengan sindikat narkoba. Sementara itu, nama Bima mulai dikenal luas. Bukan karena pangkat atau prestasi tempurnya, melainkan karena keberaniannya berdiri di sisi rakyat. Di pasar, orang-orang menyambutnya dengan hormat setiap kali ia lewat. Pak Marinir, terima kasih sudah bela kami, seru seorang pedagang ikan. Bapak pahlawan kami, jangan pernah berhenti jaga rakyat, tambah seorang ibu. Bima hanya tersenyum, meski di dalam hatinya ia sadar, perjuangan belum selesai. Masih banyak pengkhianat berseragam yang berkeliaran. Di malam yang tenang, ia berdiri di tepi pantai, menatap ombak. Angin laut menerpa wajahnya. Selama aku masih bernapas, kehormatan seragam ini tidak akan pernah diinjak-injak, gumamnya lirih. Ombak menjawab dengan deburan yang kuat, seolah menguatkan sumpahnya. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam berdarah di dermaga. Nama Ibda Suryo kini hanya tinggal catatan hitam di koran, sosok pengkhianat yang tumbang karena keserakahannya. Sedangkan nama Serka Bima bergaung di pasar, kampung, bahkan hingga markas. Namun bagi Bima, semua itu bukan tentang popularitas. Ia tahu, kehormatan tidak dibangun dari sorak-sorai, melainkan dari keberanian menjaga kebenaran meski sendirian. Di sebuah sore yang tenang, Bima kembali berdiri di dermaga yang pernah menjadi saksi konfrontasi. Angin laut menyapu wajahnya, membawa aroma asin yang akrab. Warga yang lewat menyapanya dengan senyum. Anak-anak kecil melambaikan tangan sambil berteriak, Pak Marinir, Pak Marinir. Bima hanya membalas dengan anggukan hangat. Dalam hatinya, ia berjanji, selama masih ada seragam yang ternodai, selama masih ada rakyat yang ditindas, ia tidak akan berhenti berdiri. Karena bagi seorang prajurit sejati, musuh bukan hanya mereka yang membawa senjata, tetapi juga pengkhianatan, keserakahan, dan kebusukan yang bersembunyi di balik kekuasaan. Dan seperti ombak yang tak pernah lelah menghantam karang, begitu pula sumpahnya menjaga kehormatan.